Halo Konbanwa, kembali lagi sama aku. Kali ini aku pengen cerita tentang salah satu legenda dari Jepang yang judulnya Urashima Taro. Jadi ceritanya pada zaman dulu ada seorang nelayan bernama Urashima Taro yang ingin pergi ke pantai. Saat itu dia melihat sekumpulan anak-anak yang sedang mengganggu seekor kura-kura. Taro ingin menyelamatkan kura-kura itu. Kemudian dia menegur anak-anak dengan mengatakan untuk tidak mengganggu kura-kura itu dan meminta mereka untuk segera melepaskannya. Namun mereka tidak mau melepaskan kura-kura itu. Taro yang melihat kura-kura itu seperti sedang menangis meminta pertolongan, akhirnya mengeluarkan uang dari sakunya dan mengatakan bahwa dia akan membeli kura-kura itu. Akhirnya anak-anak itu setuju. Mereka memberikan kura-kura itu kepada Taro. Kemudian Taro melepaskan kura-kura itu ke lautan. 2 hari kemudian, Taro pergi ke laut untuk memancing. Saat sedang memancing, Taro mendengar ada suara yang memanggil namanya. Ternyata suara itu adalah suara dari kura-kura yang diselamatkannya beberapa hari lalu. Kura-kura itu mengucapkan banyak terima kasih kepada Taro. Kura-kura itu juga mengatakan bahwa dia ingin membalas kebaikan Taro dengan mengajaknya ke sebuah tempat indah di dasar laut. Awalnya Taro ragu, tapi karena kura-kura meyakinkannya, akhirnya Taro mengikuti permintaan kura-kura itu. Taro menaiki punggung kura-kura itu dan mereka pergi ke dasar lautan. Ternyata tempat indah yang dimaksud kura-kura itu adalah sebuah istana di dasar laut bernama Istana Ryugu. Di sana Taro disambut dengan sangat meriah. Kemudian Taro diajak kura-kura untuk bertemu dengan Ratu Istana Ryugu. Ratu itu bernama Otohime. Sang ratu mengucapkan banyak terima kasih kepada Taro karena telah menyelamatkan kura-kura yang ternyata kura-kura itu adalah anak buah sang ratu. Di istana tersebut Taro dijamu banyak makanan, penampilan musik, dan tarian dari makhluk laut. Karena meriahnya pesta, Taro akhirnya sadar bahwa dia sudah menghabiskan banyak waktu di lautan. Taro mulai khawatir dengan keadaan daratan. Dia meminta izin untuk pulang, namun ratu menahannya. Sang ratu memintanya untuk tinggal di istana sehari lagi. Taro menuruti keinginan sang ratu. Lalu besoknya saat Taro ingin pulang, dia ditahan sang ratu untuk memintanya tinggal 1 hari lagi. Begitu seterusnya hingga tanpa sadar dia sudah menghabiskan waktu di lautan selama 3 tahun. Taro mulai resah dan dia memohon kepada ratu untuk mengizinkannya kembali ke daratan. Dengan berat hati akhirnya ratu mengizinkan Taro untuk pulang ke daratan. Sang ratu memberikan kenang-kenangan kepada Taro. Kenang-kenangan itu berupa kotak yang bernama Tamate Bako. Sambil memberikan hadiah itu, ratu berkata kepada Taro untuk tidak membuka kotak tersebut. Taro menerima permintaan itu dan akhirnya Taro diantar kura-kura ke daratan. Setelah sampai di daratan, Taro kebingungan. Dia mencari rumahnya tapi tidak bisa menemukannya. Semuanya sudah berubah. Taro bertanya kepada kakek tua itu di mana letak rumah keluarga Urashima. Urashima Taro sangat terkejut mendengar jawaban si kakek tua yang katanya Urashima sudah hilang di lautan 700 tahun lalu. Ternyata waktu 3 tahun yang Taro habiskan di lautan setara dengan 700 tahun di daratan. Taro sangat sedih karena dia tidak mengenal siapapun di daratan. Taro berpikiran mungkin jika dia membuka kotak peti yang diterima dari Ratu Laut, dia bisa mengembalikan waktunya. Dia tiba-tiba melihat bayangan masa lalu saat dia masih ada di Istana Ryugu. Namun sesaat setelahnya awan putih menyelimuti Taro dan merubah penampilan Taro menjadi kakek tua. Ternyata kotak itu tidak bisa mengembalikan waktu Taro ke waktu sebelum dia pergi ke istana. Justru kotak itu merubah penampilannya sesuai dengan waktunya di daratan. Jadi dia berubah jadi orang berusia 700 tahun lebih ditambah waktu yang sebelumnya. Dan begitulah cerita tentang Urashima Taro, salah satu legenda Jepang tentang nelayan yang pergi. Oke, jadi kira-kira gitu cerita tentang Urashima Taro. Follow aku di Instagram Rizky yang Putra Mulia dan Belajar Wibu. Dan pastikan kamu sudah like, komen, dan subscribe. Dan sampai ketemu di video selanjutnya karena masih banyak cerita-cerita lainnya yang belum kita ketahui. Ya nih. Halo.